Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Geraha Siar Cari Panggung 58 Malang Religi Pagi hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari Selasa ini, yang juga kami akan hadirkan Religi Pagi bersama dengan Ustadzah Hajah Maisaroh SPD, saudara, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Akhlak bertetangga menjadi fokus pembahasan kita hingga pukul 6 nanti. Anda pun bisa bergabung bersama kami, saudara, silahkan di 495850 dan di 081556000915. Religi Pagi ini bisa Anda nikmati di FM 105,3 Pro 1 RRI Saluran Budaya dan di AM 891 kHz untuk Anda yang menikmati di frekuensi AM-nya. Selanjutnya juga Anda bisa menikmati di www.rri.co.id untuk streaming kami atau download aplikasi kami RRI Play Go. Saya sapa dulu Ustadzah Hajah Maisaroh. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risa. Ustadzah sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, insyaallah. amin. Ustadzah, terkait tentang akhlak bertetangga, monggo saya persilahkan Ustadzah. Iya, terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Rasa syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita, utamanya nikmat iman, indahnya berislam, dan insya Allah paringi sehat. Kalau toh ada yang sakit, semoga tetap bersabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa sakit itu insya Allah bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Dan perlunya kita terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar terus ditambah nikmatnya kepada kita dan semuanya kembalinya kepada diri kita sendiri. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa terlimpah kepada yang mulia suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Insyaallah hingga kita ini semoga adalah yang termasuk nanti mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sampai dengan saat ini alhamdulillah di bulan Muharram ini, pas ini juga di hari yang ke-13 Muharram 1441 Hijriah, semoga saja yang istiqomah menjalankan ya puasa Yaumul Bid tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar masih terus melanjutkan amal soleh kita, karena pada hakikatnya puasa Yaumul Bid 13, 14, 15 ini sama dengan puasa sepanjang tahun. Subhanallah, semoga istiqomah melaksanakannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja tidak lepas dari tetangga dekat kita. Kenapa? Karena satu terhadap yang lain adalah saling memiliki hak-hak dan kewajiban. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menekankan supaya apa yang menjadi hak satu dipenuhi oleh pihak yang lain, ya, tanpa adanya permasalahan-permasalahan yang begitu berarti. Karena itulah Allah berpesan di dalam surat An-Nisa itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'au wa bil walidaini ihsanau wa bidil qurba wal yatama wal masakina wal jaridil qurba wal jaridil junubi was sahibi bil jambi wa bani sabil wa ma malakat aimanukum.
Beribadalah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah dengan kedua orang tua, sanak kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Nah, itulah pesan Allah kepada kita semua supaya senantiasa berbuat kebaikan. Nah, para pendengar sekalian yang berbahagia, di samping Islam menggariskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap satu tetangga dengan tetangga yang lain, maka juga hendaknya melakukan hal-hal tertentu yang akan semakin mengokohkan tali kecintaan dan persaudaraan. Seperti apa? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Darin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abi Darin, idza tawhabta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Dari Abu Dar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Abu Dar, kalau engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu." Nah, itulah anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu kepada sahabat Abu Dar supaya memperhatikan tetangga-tetangga dalam segala hal. Misalnya saja itu tadi, kalau masak kuah, hendaklah diperbanyak. Untuk apa? Mungkin ada di antara mereka yang tidak sempat masak atau kekurangan, sehingga dengan membuat kuah dapat diberikan kepada yang memerlukannya. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntunkan kepada nabinya, yaitu tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya di antara tanda adanya iman yaitu bagusnya muamalah atau pergaulan, utamanya dengan tetangga sekitar kita. Siapa yang ternyata tetangga-tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya, maka itu suatu pertanda bahwa orang tersebut imannya lemah. Subhanallah, ya. Jadi yang disabdakan adalah la yadkhulul jannata malah ya'manu jaruhu bawa'iqah. Di dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan 3 kali itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu walillahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Muttafaqun alaih. Ya, ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Nabi ditanya, siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Karena itulah, para pendengar sekalian semuanya yang berbahagia, sungguh menjalin rasa ukhuwah di antara sesama tetangga senantiasa diperlukan sikap tasamuh. Itu toleran atas kebutuhan masing-masing dari tetangga. Bila satu dengan yang lain saling memerlukan, janganlah merasa bahwa kita ini hidup sendiri. Walaupun kita punya kemampuan, kelebihan, tetapi kemudian tidak peduli dengan tetangganya. Bahkan ada yang membutuhkan lahan, tempat atau sekitar kita. Kalau kita dengan kemampuan kita, janganlah sampai dihalang-halangi, jangan sampai mengganggu satu dengan yang lain. Sehingga pada hakikatnya berbuat ihsan
atau berbaik-baik kepada tetangga itu meliputi dua segi ya. Yang pertama, tidak mengganggu atau menyakitinya dengan lisan, dengan tangan, atau dengan perbuatan yang lain. Jangan sampai itu menjadi keluhannya karena tersakiti. Yang kedua adalah berbuat ihsan kepadanya, yakni berbuat hal-hal yang bermanfaat bagi tetangga, senantiasa membantu kebutuhannya dan meringankan bebannya. Sampai pada sisi mungkin saling, kalau memang pinjam ada hal-hal ya dipinjami, kalau kemudian minta tolong ya ditolong, kalau kemudian sakit ya jangan sampai dibiarkan, ya harus dikunjungi setidak-tidaknya begitu. Sehingga jika berbuat apapun berilah. Kalau kemudian fakir, apalagi tidak punya kemampuan, ya bantulah ya. Kalau kemudian mendapatkan kesenangan, ini kita jangan malah iri, cemburu, malah berilah ucapan selamat kepadanya, sehingga dia merasa senang ada perhatian dari orang lain. Dan jika tertimpa musibah, hiburlah. Musibah bermacam, atau sering ada yang keluarga yang meninggal, mungkin begitu, tetap ucapkanlah Allahumma gfirli walahu akibni khairu minha, ya, beri doa dan hiburan kepadanya. Sehingga kalau rumahnya pun jangan sampai kemudian terhalang karena kita yang berlebihan, walaupun kita punya dana untuk memperbaiki gedung atau rumah kita, jangan sampai ikut kemudian mengganggu ataupun menghalangi hak kepemilikan tetangga kita. Sehingga para pendengar sekalian yang berbahagia, sampai hal yang sekecil apapun tadi berupa makanan, ya sampai diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berbagi. Subhanallah, itulah indahnya Islam. Akhlak bertetangga ini sekecil-kecilnya telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak lain adalah di dalam persaudaraan kita, baik itu sesama muslim ataupun bukan, tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbaik sangka, kemudian juga saling membantu, dan itulah sungguh merupakan ketinggian akhlak yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kemudian tidak bisa berbuat apapun, maka setidak-tidaknya adalah berkata-kata yang baik atau diam. Sekali lagi Rasulullah sampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakun khairan aw liyaskut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata baik atau diam. Nah, inilah semoga pada pertemuan pagi ini bisa menambah kekuatan dan semangat kita untuk terus tak henti-hentinya berfastabiqul khairat, berbuat baik. Dalam hal ini adalah senantiasa memperbaiki akhlak dengan tetangga sekitar kita. Wallahu a'lam, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu Mbak Risa. Baik, Ustazah Maisyarah yang dirahmati Allah. Dan untuk Anda saudara yang ingin berdiskusi langsung bersama dengan Ustazah, kami undang Anda di 495850 dan SMS ataupun WhatsApp ya, Anda bisa sampaikan pada kami di 08155556000915. Ustazah, bagaimana cara